Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dalam prodi Manajemen Sore B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Definisi pertumbuhan ekonomi. Menurut Wijono, tahun 2005, pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis. Output per kapita berkaitan aspek output total GPD dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorongkan oleh proses inter-perekonomian atau self-generating. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total atau PDB dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, ada perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, ada pertumbuhan singkat struktural yang melesat. Yang keempat, ada tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang selanjutnya ada ekspansi pada negara maju. Yang terakhir, terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversial. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun, ini tidaklah cukup. Berbagi studi yang telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Menurut Berandi dan Marzo tahun 2015, kelompok pertama terfokus pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, dan distribusi pendapatan. Penyebab kemiskinan. Ada tiga penyebab kemiskinan. Yang pertama ada secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapat yang timpang. Penduduk kemiskinan hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Yang kedua, ada kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang muncul rendahnya berdampak pada produktivitas yang rendah dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, dan adanya kediskriminasi atau karena keturunan. Yang ketiga yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Tiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkar setan kemiskinan atau vicious circles of poverty. Teori ini ditemukan oleh Ranger Nurkey yang menyatakan a poor poverty is poor because is poor. Negara miskin itu miskin karena dia miskin. Adanya ketidakbelakangan dan ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Faktor lain yang juga mempengaruhi terhadap tingkah kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat kependapatannya. Pendapat masyarakat mencapai ke maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek pengurangan pendapat masyarakat dan
itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran dan akan menimbulkan masalah lainnya, yaitu kemiskinan. Rangka teoritis. Ada 3 rangka teoritis. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini bisa terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, baik papan sandang maupun pangan, dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua ada indikator kemiskinan. Poverty Pub Index atau indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk kemiskinan terhadap garis miskin, atau Poverty Severity Index atau indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk kemiskinan. Yang terakhir adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang terjadi antara suatu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural atau politik, dan lainnya. Kemiskinan identik dalam negara yang sedang berkembang, di mana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju. Kemiskinan dunia. Degrasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah pertumbuhan dasar manusia, termasuk makan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan rumah, pendidikan, dan informasi. Bank Dunia menggambarkan sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapat kurang dari PPS 1 per hari dan kemiskinan dengan pendapatan kurang dari PPS 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, yaitu 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin, dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin pada tahun 2001. Di Indonesia, pengurangan kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS atau BPS telah ditetapkan pendekatan pertumbuhan berdasarkan basis net, yaitu kriteria pengukuran kemiskinan, di mana pendekatan pertumbuhan berdasarkan tersebut berdasarkan batasan pengeluaran minimum individu untuk konsumsi makanan yang setara dengan 2.100 kalori per hari dan dikonsumsi non-makanan, sehingga dapat dikatakan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi konsumsi makanan dan non-makanan melalui pendapatan yang dimilikinya. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah mau mendengarkan dan menyimak dari presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat memotivasi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.